Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Oke people, kali ini gue mengundang nih Pak Arsyad Rashid selaku Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo. Langsung aja kita sambut Pak Arsyad. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, apa kabar salam nih hormat. Pak? Salam, Apa kabar? baik-baik terus dong. Baik-baik terus ya, staminanya fit banget padahal jadwalnya tuh padat banget loh Pak, aku lihat-lihat nih apa ya. Waduh, sangat padat banget. Tapi ya itu dia, yang penting kita mesti keep energizing. Ya kan, keep the energy going. Apa, Pak? Apa? Rahasianya? Rahasianya gini, kalau memang if we can enjoy, if you do something, you just have to have fun with it, enjoy it, dan be yourself. Habis gitu biasanya tuh buat saya fokus, kerja, energi itu akan keluar. Kenapa? Karena kerjanya sama hati. Oke. Berarti maksudnya Pak Arsyadnya enjoy ya, karena ini kan bidang baru untuk Pak Arsyad. Biasanya kan di bidang entrepreneurship, bisnis gitu. Ini di politik enjoy Pak? Begini, kan kalau buat saya bukan lihat dari sisi politiknya. Tapi yang saya lihat tuh adalah bahwa ini adalah suatu pekerjaan. Ini anggapnya seperti project gitu kan. Kemarinnya ada G20 project, waktu itu ada ada ASEAN gitu kan. Nah sekarang another project. Nah project ini apa? Yaitu bagian daripada proses pilpres yang ada, ya kan. Nah dari situ yang penting buat saya adalah kita fokus, kan ini anggap aja suatu proses kompetisi gitu kan, dari nomor satu. Tapi intinya adalah bagaimana ini seperti kayak suatu produk gitu kan. I'm trying to sell this product, dan untuk menjual sebelum ini mesti creating awareness. Ya kan kayak produk gitu kan, biar kita ini ada produk nih namanya, kalau sekarang ini kan Ganjar Mahfud gitu kan. Nah ini nih, mohon maaf nih Pak, bukan mau ini, tapi anggaplah seperti produk. Habis gitu kan produk ini mesti kita introduce ke semua, supaya ada awareness, supaya pada tahu semua, dari ujung Sabang sampai Merauke, dari setiap TPS, dari setiap istilahnya desa lah gitu kan. Semuanya mesti tahu nih tentang produk ini. Habis begitu kita mesti memastikan bahwa kalau kayak produk itu kan, orang is attracted kepada produk itu, dan karena produk kita bagus, saya punya keyakinan bahwa produk ini bisa orang akan membeli, tinggal memastikan bahwa orang membelinya, istilahnya ya. Lalu tapi juga harus willing, belinya nggak bisa online, mesti berangkat ke toko, istilah gitu. Nah ini kan TPS gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi saya ngeliatnya seperti kayak ini ya mungkin teorinya seperti kayak bisnis gitu ya, ngeliatnya bahwa ini adalah suatu produk yang harus dijual. Jadi, nah dengan itu ya udah, kan tantangannya bagaimana nih? Memastikan sebanyak-banyaknya produk ini bisa market share kita nih gede, kan gitu. Ya kan? Jadi buat market share. So dengan itu hopefully dalam satu round kita bisa menang. Ya, setuju Pak. Nah berarti ini bisa dibilang bisnis plan-nya udah harus matang ya Pak ya? Harus, akhirnya kan sama seperti bisnis ya. Wah ini bisnis atau project, kita harus mempunyai satu strategi, ya kan, strateginya gimana. Nah tapi strategi ini harus diputuskan atau didesain dengan sebuah data yang cukup. Ya makanya data-data itu kita harus kumpulkan, apakah itu data survei, apakah data demografi yang ada, semua data yang memang diperlukan untuk bisa tadi mendesain suatu strategi untuk menang, kan gitu. Ataupun untuk kalau sekarang bukan produk kan how to create supaya you gain market share atau to control the market share gitu. Oke, tapi Pak penasaran nih Pak, kalau jadi ketua TPN ini apakah ini adalah sebagai batu loncatan atau political vehicle Pak Arsyad sendiri? Waduh, saya nggak pikir jauh-jauh tuh. Saya mikirnya satu persatu. Buat saya ini adalah suatu hal yang saya diminta. Itu suatu kehormatan buat saya. Tadi kan waktu itu saya jadi chair untuk G20 itu namanya Business 20 kan. Terus ASEAN saya juga jadi chair untuk ASEAN, yang kita organize event untuk ASEAN sambil kita membuat persuading orang-orang teman-teman di ASEAN untuk bagaimana nih kan mendesain. Nah sama aja ini juga gitu, saya diberikan tanggung jawab sesuatu yang menurut saya ya kan, alhamdulillah juga di suatu kehormatan kan, ini 5 tahun sekali gitu kan, belum tentu ini, dan saya ikut serta dalam sini. Ya ini saya ngeliatnya udah sekarang ini kan saya ditugaskan untuk TPN, judulnya kan adalah Tim Pemenangan Nasional. Berarti apa KPI saya? Untuk memenangkan. Nah untuk itu ya fokusnya itu dulu. Kalau kemarin sendiri Pak Arsyad ikut terlibat pada dalam pembuatan visi misi? Oh pastinya mesti, kan ini kan bagian daripada apa yang harus dilakukan oleh TPN gitu ya. Kalau dari fokus Pak Arsyad sendiri apa? Dengan jelas bahwa kalau saya kan kuncinya gini, bahwa kita harus melihat apa tantangan dulu yang kita miliki, ya kan.
Nah, tapi sebelum lari ke tantangan yang kita lakukan adalah juga mendengar pertama waktu itu dari Mas Ganjar dulu gitu kan. Mas Ganjar kita tanya, kita inilah istilahnya, Discuss. bukan hanya discuss, kita istilahnya mengeluarkan semua yang ada di otak Mas Ganjar, dikeluarkan semua ide-idenya, pemikirannya, kegelisahannya, segala macam, yang dimana waktu itu akhirnya kesimpulannya 3 yang dirisaukan dan suatu kegelisahan yang ada di Mas Ganjar. Setelah Mas Ganjar, ya karena Mas Ganjar comes from rakyat juga ya, datang dari keluarga sangat sederhana, seorang anak polisi, keluar gitu kan. Nah, beliau tuh bisa mengerti dan mendengar rakyat, mengerti rakyat dan juga merasai rakyat gitu kan. Nah, keluarnya 3, beliau pertama worried mengenai apa, misalnya beliau bilang nih yang paling utama lapangan pekerjaan, ya kan, karena kita punya populasi ya, kalau bahasa kerennya kan sekarang kita punya bonus demografi. Betul. Gitu kan. Nah, tapi bonus demografi ini akan hilang dalam waktu 10-15 tahun ke depan. Itu akan declining gitu kan. Nah, dengan demikian kita ada waktu nih sebagai bonus kan, tapi yang dipertanyakan dengan itu banyak sekali teman-teman yang generasi muda yang harus mencarikan lapangan pekerjaan. Betul. Nah, buat Mas Ganjar ini paling utama. Kenapa? Ini harus dipikirkan, karena apa tadi, kalau misalnya nggak ada lapangan pekerjaan, gimana nih semua mengerjakan semua yang akan keluar dari sekolah, ya kan? Dan juga yang kedua adalah apa yang sekarang, dan juga memikirkan apa yang sekarang sudah ada juga gitu kan. Nah, ini harus dipikirkan secara lapangan pekerjaan. Nah, satu itu. Terus yang kedua, kegelisahan beliau adalah mengenai bagaimana memastikan juga stabilisasi pada harga bahan pokok khususnya dan semuanya. Karena beliau selalu merasakan, dia bilang dulu kalau dia bilang ibu saya tuh selalu mikirin itu, pulang dari ini, waduh harga naik, harga ini gitu kan. Terus akhirnya pusing kan, nggak masalah kan tabungan dong, terus gaji berapa dan segala macam. Jadi stabilisasi harga itu penting sekali gitu. Dia bilang itu yang harus kita pastikan. Terus yang ketiga beliau mengatakan adalah mengenai pendapatan gitu ya. Gimana nih supaya bisa naikkan pendapatan gitu kan, juga itu bagian daripada kalau kita mau keluar dari middle income trap dan kita ingin menjadi negara maju, berarti kan kita harus memastikan bagaimana pendapatan itu bisa naik, dan kalau bisa 4 kali lipat kan, kurang lebih gitu. Nah, beliau juga concern mengenai guru misalnya. Beliau mengatakan, gimana kok gaji guru kecil sekali. Sedangkan tadi kan kalau mau mendapat lapangan pekerjaan yang baik, berarti kita mesti menciptakan manusia yang hebat, manusia yang berkualitas, manusia unggul lah gitu kan. Manusia yang unggul berarti punya pendidikan. Nah, untuk itu pastikan kalau mau ada pendidikan yang bagus, skillnya benar, gurunya mesti benar. Kalau gurunya skill nggak benar dan nggak diapresiasi, bagaimana? So we have to make sure we have good teachers ataupun guru-guru yang supaya tadi dengan itu harus diapresiasi dengan apa? Gaji yang lebih baik. Misalnya sebagai contoh ya. Jadi ketiga itu menjadi hal utama. Dari kegelisahan 3 ini baru kita melihat apa sih industri-industri yang memang akhirnya harus kita lihat ke depannya. Hilirisasi kah itu, membuat suatu ekosistem, ya kan, seperti kendaraan listrik sudah ada, kita buat ekosistem yang lainnya, hilirisasi dan yang lainnya, industri-industri apa, industri backcraft misalnya, ya industri itu kalau kita lihat pada saat ini green energy, green economy, blue economy, karena kan blue economy kita kan negara arsipelago, ya kan, kita maritim, gitu kan. Nah, itu harus juga menjadi benefit buat kita, supaya memastikan juga akhirnya tadi, untuk pendapatan tadi, selain guru, nelayan juga bisa lebih baik, yaitu nelayan, bukan pekerjaan nelayan, tapi pengusaha nelayan, ataupun petani, bukan petani pekerja, tapi petani pengusaha. Kalau di luaran ini, terkenal tuh Pak Arsyad itu dikenal tegak lurus setia dengan Pak Jokowi. Nah, tapi kan sekarang Pak Jokowi cenderung mendukung Pak Prabowo. Apakah Pak Arsyad ini akan mengikuti jejak Pak Jokowi atau komit nih dengan tanggung jawab yang sekarang? Ya, yang pertama bahwa saya itu menghormati, ya kan, menghormati Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi sebagai presiden, ya. Dan selama ini kan apa yang sudah dilakukan selama ini itu bagaimana melaksanakan pembangunan Indonesia. Buat saya hormati beliau tentang itu, dan memang banyak diskusi yang kita bicarakan dalam mengenai ekonomi gitu kan ya. Karena tadi kita dalam lalunya itu punya pemikiran yang sama bahwa bagaimana Indonesia itu bisa menjadi negara maju ya. Dan tadi bahwa ada tantangan yang besar, apakah itu geopolitik, apa itu mengenai ekonomi gitu kan, yang harus kita ini bisa melaluinya, dan supaya memastikan Indonesia itu sejahtera, Indonesia makmur dan keadilan, ya, berkeadilan. Nah, sekarang dari konteks sekarang kan
buat saya adalah sekarang saya sudah bertanggung jawab di sini sekarang. Saya udah ambil dan saya udah bercuti dari perusahaan-perusahaan semua, dari juga dari organisasi seperti Kadin dan lain-lain. Karena apa? Karena ini kan pilihan pribadi saya. Nah, kalau saya sekarang ini kan udah tanggung jawab saya memang sebagai ketua TPN dan clear bahwa saya ini untuk memenangkan Mas Ganjar gitu. Jadi ya buat saya ya saya fokus untuk memenangkan itu. Karena kan Pak Jokowi sudah tidak running lagi. Betul. Iya kan? Jadi buat saya sekarang fokus saya adalah bagaimana memastikan mencari pemimpin bangsa masa yang akan datang yaitu tahun 2024 dan saya sudah punya pilihan. Pilihan saya percaya bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini adalah pemimpin bangsa yang bisa membawa bangsa ini tadi menjadi Indonesia yang unggul dan menjadikan Indonesia negara maju. Betul. Nah, itu udah fokus saya di situ. Jadi kalau pilihan politik boleh berbeda, tetapi tetap tanpa silaturahmi tidak boleh putus ya Pak ya? Boleh dong, kalau namanya silaturahmi, itu kan namanya, itulah salah satu budi pekerti Indonesia kan kita juga semua. Jadi ya tapi kan ini suatu tanggung jawab. Dan sekarang kan kita lagi saya mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar, yaitu tadi mencari, memastikan siapa pemimpin bangsa masa depan dan di mana saya sudah memilih. Saya bilang inilah yang cocok, yaitu Ganjar Mahfud. Betul. Tapi seberapa besar sih Pak dampak yang dirasakan oleh TPN sendiri nih setelah Gibran menjadi bacawa pres Pak Prabowo? Enggak, kalau itu sih istilah buat saya, setiap orang punya hak gitu kan. Betul. Punya hak untuk kalau ingin running menjadi misalnya presiden atau wakil presiden ya itu punya hak semuanya gitu. Saya nggak pernah lihat siapapun, buat saya semua orang harus kita pikirkan berat. Harus, supaya kita memikirkan suatu skenario yang kita siap. Kita nggak boleh menggampangkan sesuatu. Selama ini pun dalam hidup saya nggak pernah saya memikir yang gampang. Karena saya nggak mau take it for granted dan saya selalu berpikir bahwa semua nggak boleh dianggap enteng gitu loh. Nah jadi dengan demikian buat saya nggak ada yang gampang gitu kan. Cuman tinggal bagaimana nih sekarang dengan adanya sekarang 3 pasang ya kan. Ada Mas Anies di situ dengan Caimin, di situ ada Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Terus sekarang saya mewakili Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Udah kita pikirin aja sekarang fokus bagaimana memastikan seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana memastikan fokus menjual ataupun produk ini yaitu Mas Ganjar ini supaya seluruh orang di Indonesia mengenal Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan mereka bisa memilih memilih Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kenapa? Saya harus buktikan dan jelaskan pada mereka bahwa pertama personality-nya. Bahwa personality daripada Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu cocok sekali untuk yang memastikan bisa membawa Indonesia ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada, ya kan? Yang kedua, values-nya atau nilai-nilainya. Saya percaya nilai-nilai yang dipegang oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu nilai-nilai yang saya bilang adalah nilai saya punya suatu alignment. Contoh Bhinneka Tunggal Ika, integrity, ya kan? Dan hal-hal ini kan adalah hal-hal nilai-nilai yang memang harus dipegang dan beliau juga memastikan bahwa nilai-nilai budaya Indonesia itu harus ada tetap di Indonesia, ya kan? Nah hal-hal ini kan nilai-nilai gitu. Yang ketiga adalah track record juga. Nah track record dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud jelas sekali gitu buat saya ini karena penting sekali waktu kita memilih seorang pemimpin. Tadi personality, values, and track record. Karena apa? Lihat tantangan yang ada dan opportunity yang ada. Nah untuk itu ya salah satu juga kita mesti gerak cepat kan. Nah, waktunya sedikit dan Mas Ganjar itu sangat energetik, ya kan. Terus juga dengan geopolitical situation yang ada, kita mesti memastikan orangnya sabar. Mas Ganjar tuh sabar, kalau emosional berat loh nanti. Kalau Mas Ganjar emosional mau berat nggak bisa. Mas Ganjar itu sabar. Nah, karena apa? Kalau nanti emosi salah buat keputusan bisa perang kita, ya kan. Nah jadi makanya saya lihat Mas Ganjar ini orangnya sabar. Orangnya mau dengar lagi, bukan nggak. Orangnya mau mendengarkan apa kata rakyat dan ini kan gitu. Jadi itu soal personality yang saya rasa dan penting lagi Mas. Semua ini kan penting, kebayangin mungkin masalah tuh banyak selesai. Kalau masalah kepastian hukum itu ada ataupun pelaksanaan penegakan hukum itu ada. Nah hal-hal itu jelas sekali kombinasi Pak Mahfud begitu saling melengkapi dan bukan melengkapi saling kuat banget itu menurut saya. Jadi yang belum memilih ya pilihlah
Kalau saya pilihan udah ada, kalau bisa ikut pilihan saya. Nah, Pak Arsyad, kalau misalnya challenge nih di pemilu 2024 yang Pak Arsyad kira-kira akan terasa apa nih? The biggest challenge ini, ya kita ingin memastikan aja ya bahwa pertama, ya semua menyadari bahwa pertama ya adalah anak-anak muda juga generasi muda harus harus memilih gitu ya. Kenapa? Karena dengan memilih ini yang kita pilih pemimpin ya kan, pemimpin bangsa yang sangat penting karena pemimpinnya akan shaping our future. It's your future sebetulnya generasi muda. Jadi generasi muda harus care gitu, harus datang dan ikut serta di dalam memilih ini. Yang tapi tadi jangan salah pilih, jangan main saya pengen dia aja gitu kan. Enggak lah. Tadi lihat personality-nya, lihat values-nya, lihat track record-nya yang cocok dengan tantangan yang ada tadi geopolitik ataupun masalah ekonomi yang ada gitu loh. Jadi itu aja sih. Iya. Jadi jangan sampai nggak milih tapi nanti giliran di depan ada apa-apa peraturan apa yang tidak sesuai hati nurani komplain. Sama ini sama juga ngajak nih teman-teman semua kan kita mesti pastikan nih biar asik karena bukan apa kita harus pastikan demokrasi kita berjalan. Kita juga harus memperhatikan bahwa proses demokrasi itu jalan bila mana itu fair, ya kan. Nah fairnya itu kan tetap aja kita semua manusia lah, manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi kewajiban kita untuk memastikan terjadi proses yang fair. Untuk fair itu saya mengundang adik-adik juga generasi muda, coba pada datang ke TPS deh, lihatin tuh TPS, kalau bisa dijaga gitu kan, jangan sampai ada yang curang gitu kan, jangan sampai ada yang nanti ya mencoba memanipulasi dan segala macam gitu kan, pasti aja ada manusia kan namanya juga kan. Nah, tapi ya, saling menjaga gitu. Nah, saya harapannya itu begitu. Terus kalau ada yang bilang jangan begini nakutin, jangan takut lah gitu kan, karena suka ada yang iseng kan gitu. Nah itu coba yuk kita sama-sama karena kita mau ingin ini memastikan suatu pesta demokrasi yang kita harus bergotong royong. Karena untuk apa? Untuk mencari seorang pemimpin bangsa yang dimana untuk membawa kita 5 tahun ke depan. Ini sangat sempit sekali waktunya dan sangat kritikal untuk Indonesia. Jadi jangan salah pilih. Betul Pak. Sekarang aku percaya sih Pak kalau misalnya masyarakat Indonesia sekarang tuh pintar-pintar kritis-kritis loh Pak. Yes. I believe sangat-sangat apalagi generasi muda. Saya salut dengan generasi muda ya kan yang dimana sangat open minded berpikir dengan ini. Tapi tadi saya ngerti karena ngeliatin politik, aduh gimana sih males deh gitu kan. Tapi jangan untuk yang ini Anda harus karena Anda punya hak. Dan jangan sampai hak Anda tidak gunakan. Betul. Jadi adik-adik semua generasi muda, please gunakan hak Anda. Tapi tadi dengan memilih yang tepat, jangan main saya suka yang ini, suka yang itu, jangan gitu aja. Lihatlah personality-nya baik lagi, lihat values-nya lagi, lihat track record-nya, terus lihat itu. Jadi saya mengundang semuanya sih, kalau bisa. Tadi generasi muda tuh sampai 60% loh daripada yang akan memilih gitu kan. Jadi wow gitu kan. Dan ini juga interesting karena dalam sejarah juga ini pertama kali mungkin nanti yang mayoritas pemilih itu dari urban rather than rural gitu kan. Nah itu juga interesting juga ya untuk Indonesia. Untuk data yang ada kami lihatnya kayak kurang lebih begitu. Nah jadi demikian balik-balik pada generasi muda, ayo dong jangan nggak ini gitu kan, sama-sama ya kan, terus tanya-tanya dulu sama teman-teman, tanya sama semua, pikir-pikirin dulu gitu kan. Tadi karena you are shaping your future dan Anda punya hak sebagai warga negara, jangan sampai haknya hilang. Takutnya nanti kalau nggak bisa dipakai. Betul. Haknya itu dipakai sama orang, quote and quote. Nah ini harus kita jaga. Jadi lebih baik daripada diambil orang, gunakan hak. Betul, setuju. Siap Pak Arsyad, terima kasih banyak loh Pak waktunya. Thank you. Penjelasannya benar-benar detail dan menyenangkan ya. Gampang diserap nih buat anak-anak muda Pak. Thank you. Nah, In People jangan lupa saksikan terus Pocil, podcast sambil ngecil di YouTube In Today Media. Gue Elsa Faradila, In Today, In People's Way. Bye. Keep chilling. Keep chilling.